Kala itu 2020 kan lagi pandemi. Lagi pandemi, gue melihat statistik tuh peningkatan orang-orang yang mohon maaf menganggur, terus juga banyak anak-anak yang sekolahnya terputus, itu banyak banget. Dan akhirnya dampak negatifnya itu sangat banyak banget. Salah satunya ya narkoba, anak-anak udah merokok, terus juga tawuran, kayak gitu. Berbicara audiens sih mungkin ini gue agak nyentrik ya. Nih tadi berbicara kementerian apa sih bro? Bos lu tuh siapa sih? Hello speakers, welcome back to Everyone Speaks by Yus Media, supported by Pijar Foundation. Kali ini spesial bersama Reza Palevi. Ini orang penting guys. Betul. Ya, lu kalau sebut nama dia besok hilang. Bahaya. Jadi ini founder dari Gen Smart ya. Yes. Terus juga gerakan anak muda, ada Genspire juga. Yes. Dan juga tokoh penting di salah satu kementerian. Yes, tim kementerian ya. Tim kementerian. Benar. Boleh diceritain nggak bro? Kegiatannya apa sehari-hari? Iya. Oke, kalau kegiatan gua sih yang pasti kalau setiap hari ya kerja kayak biasa ya di kantor kementerian, dan gue juga lagi ngebangun salah satu komunitas NGO Gen Smart Indonesia yang memang alhamdulillah sekarang udah menyebar juga ke 14 wilayah gitu. Pusatnya di Jakarta. Terus juga lagi ngebangun bisnis juga, ngebangun bisnis yang arahnya itu ke digital marketing sih. Nah, ini berbicara tentang anak muda nih bro. Ini kan Bro Reza ini terkenal dengan gerakan movementnya gitu ya. Movement anak muda terutama lewat Gen Smart sama Genspire gitu ya. Kalau nggak salah mau ada acara tanggal 25 Agustus. Betul. Di mana itu? Di Pulau apa? Di Bulukumba. Oh, Bulukumba. Sulawesi ya? Di Sulawesi Selatan mungkin ya. Oh, ya, oke. di Makassar. Itu gimana awalnya bro? Tertarik gerakin anak muda atau gimana itu awal-awalnya? Kayak jadi sebenarnya ini berawal dari keresahan gue pribadi. Kala itu 2020 kan lagi pandemi. Lagi pandemi, gue melihat statistik tuh peningkatan orang-orang yang mohon maaf menganggur, terus juga banyak anak-anak yang sekolahnya terputus, itu banyak banget. Dan akhirnya dampak negatifnya itu sangat banyak banget. Salah satunya ya narkoba, anak-anak udah merokok, terus juga tawuran, kayak gitu. Nah akhirnya di situ aku meriset, dan mereka itu tidak mau sekolah karena tidak terbiasa. Maksudnya dalam arti mereka yang biasanya sekolah itu harus ke kelas, melihat langsung guru atau melihat dosen, tetapi di situ kita langsung zoom kan gitu. Terus juga dari guru dan dosennya itu kan masih belum beradaptasi juga, dan akhirnya cara pengajarannya itu rada boring. Dan akhirnya dari siswanya juga udah rada males melanjutkan pendidikannya kali itu. Dan akhirnya di situ aku membuat suatu wadah yang tadi bernama Gen Smart Indonesia untuk membantu pendidikannya mereka dengan cara non akademik lah gitu. Maksudnya dalam arti ada pendidikan dan budaya kali itu. Budayanya itu jadi kita buat sanggar, bukan buat sanggar, jadi udah ada sanggar, tapi kita kita olahlah sanggar itu. Kali itu di daerah Jakarta Selatan. Jadi di sanggar itu kita mengumpulkan pertama kali 20 anak-anak sekolah. Mereka belajar, terus Sabtu Minggunya mereka juga nari, silat, kayak gitu-gitu, musik. Dan ya kita bantu lesnya kayak gitu dari matematika, pokoknya di situ pelajaran umumnya lah. Dan akhirnya lanjut di 2021 makin banyak, dan lanjut lagi singkat cerita 2022 kala itu alhamdulillah dapat investor dari Singapura. Temasek enggak dong ya? Ngeri banget kalau di investor Temasek gitu ya. Ada aplikasi warna oranye lah maksudnya. Hanya di Play Store kala itu, belum di App Store. Dapat dana suntikan dari Singapura ke Indonesia, dan di situ aku membuat beasiswa pertama kali. Jadi bikin beasiswa Get Smart ya. Khusus anak muda gitu. Namanya beasiswa anak bangsa. Iya. Kita buat beasiswa itu alhamdulillah langsung 5-10 ribu orang lah yang daftar. Banyak banget. Terus tapi kita ngasihnya cuma 15-20 orang lah gitu. Kita biayain, seleksi gitu ya. Ya kita biayain, kita kasih laptop juga untuk mereka nge-zoom, kita fasilitasin. Terus makin menyebar, Gen Smart Indonesia ini makin besar, dan di 2023 kita putuskan kita ingin membuat festival besar-besaran. Festival beasiswa Nusantara. Oh iya, tahu tuh. Kala itu kita membuat kali itu di DPR. Tadinya itu sehari itu pengen 10.000 orang tuh yang datang. Yang dimana yang dibuka langsung sama Pak Jokowi. Jadi gede-gedean sekalian aja gitu.
Terus kali itu karena ada problem akhirnya dipindahin lah ke Kemenpora. Kemenpora karena emang tempatnya juga terbatas, jadi sehari cuma 1.000 sampai 2.000 orang kali itu. Dan di festival itu bukan hanya booth beasiswa aja, tapi kita menghadirkan narasumber yang memang relate lah dengan temanya, terus juga yang pernah mendapatkan beasiswa sharing-sharing seperti apa, dan juga malamnya itu kita buat live musik kayak gitu. Bukan hanya beasiswa, malamnya kita entertain lah. Entertainment juga ya. Akhirnya udah lanjut di 2024 kita buat gerakan-gerakan sosial. Salah satunya lapak binaan. Jadi Gen Squad Indonesia ini mempunyai lapak binaan ada sejauh ini sih baru 3 titik. Titik yang pertama tuh di Lapak Sarmili di belakang stan di daerah Bintaro ya. Yang kedua itu di Pasar Minggu di belakang stasiun Pasar Minggu banget. Dan yang ketiga itu di depan Kokas di Mall Kokas Semarang. Dan itu emang hampir 80% pekerjaannya itu orang tuanya itu pemulung kayak gitu. Dan akhirnya anak-anaknya itu tidak sekolah gitu. Makanya di situ kita bina, kita buat kurikulum, dan ya mereka alhamdulillah juga akhirnya mempunyai mindset yang lebih luas lah gitu. Karena di situ contoh yang bikinku terharu yang pertama kali kita bertanya kepada anak-anak di sana, "Dek, cita-cita kamu ingin menjadi apa?" "Oh, aku ingin meneruskan pekerjaan Bapak menjadi pemulung." Atau ingin cita-citanya bahkan meneruskan pekerjaan Bapak. Meneruskan lah, tapi dia nggak sebutkan, tapi meneruskan. Berarti kan secara langsung pemulung. Mengumpulkan barang-barang bekas gitu. Tapi baru 2 bulan kita di sana, kita bina, kita tanya lagi cita-citanya ingin menjadi apa, ingin menjadi pekerja kantoran gitu. Beda. Udah mindsetnya yang di-shift ya. Mulai kayak gitu. Terus ada yang pengen, saya pengen wirausaha kayak gitu-gitu. Nah itu berarti di situ aku melihat ternyata gerakan-gerakan sekecil ini aja membantu banyak orang kayak gitu. Seperti itu sih. Jadi singkat cerita seperti itu, dan alhamdulillah 2025 terus berlanjut, dan di 2025 ini kita mulai ke beberapa titik. Kita ingin pertama kali coba buat di titik di daerah Makassar tuh yang Bulukumba. Kita ingin 17-an di sana bareng adik-adik di sana. Gitu ceritanya. Dan nanti November Lombok. Jadi setahun insya Allah 2 kali kita buat. Bernama Genspire. Kayak ada summit gitu ya berarti ya. Luar biasa. Ini keren loh, impactful. Impactful. Tapi bertanya deh, itu berarti lapak binaan itu dibuat sama Mas Reza, kemudian Mas Reza sendiri yang langsung nurture semua orangnya, atau ada tim banyak? Kita itu jadi open volunteer untuk lebih ke administratif atau lebih ke logistik dan lain-lain. Tetapi untuk guru-gurunya biasanya itu kita seleksi dulu gitu, mana yang memang dia itu dari backgroundnya jurusannya pendidikan gitu. I see. Dan dari mereka juga udah punya pengalaman untuk mengajar. Jadi nggak sembarangan volunteer siapapun untuk ngajar, nggak kayak gitu sih. Gitu. Seleksi juga gitu ya. Baru mulai sudah daging ya. udah daging banget ini. Wagyu A5 gitu. Baru mulai. Gue nggak tahu, mungkin teman-teman yang ada di Everyone Speaks Bios Media lagi pengen coba komentar deh, kira-kira mau bantu apa kira-kira, atau ngelihat Gen Smart benar mau kontribut apa. Bisa juga ya kontribut ya. Karena emang kadang kita sering open donasi. Kita donasi untuk mungkin pakaian bekas kayak gitu, barang-barang yang tidak terpakai, buku-buku itu silakan aja sih. Juga bisa open volunteer. Ada juga. Open volunteer selalu ada. Selalu ada. Acara. I see. Tapi oke, kita coba untuk ngomongin gimana caranya lu bisa, kan lu berpikir untuk bisa membuat satu hal yang besar. Gimana cara lu mengkomunikasikan sama tim lu bahwa lu akan membuat satu hal yang besar, Mas Reza? Maksudnya kan untuk bisa create something yang big, you need to communicate well kan ya, sama banyak orang gitu. Nggak mudah kan? Kayak lu ada di perusahaan besar aja belum tentu lu bisa berkomunikasi dengan baik dengan semua orang kan, kayak gitu kan. Betul. Apalagi kalau misalkan lu baru mulai, kan lu lagi bootstrapping kan dari bawah gitu sampai akhirnya tadi dapat investor, kemudian lu pasti punya tim banyak sekarang gitu. Gimana? Komunikasinya gimana gitu? Kuncinya satu sih. Yang pertama memberi harapan. Oke. Bukan palsu ya, harapan. Bukan palsu. Kalau itu beda lagi, Pak. Lain lagi. Kita kasih tahu visi kita dari awal gitu. Seandainya kalian kalau misalnya kita gerakin ini bareng-bareng, ke depan nanti bakal seperti ini kayak gitu. Dan yang gerakan dari awalnya pastinya nggak mungkin kalau lupa ibaratnya gitu. Jadi emang kita kita rawat juga internal kita gitu. Jadi kita ingin menggerakkan sesuatu, kita udah kasih tahu duluan gitu. Kalau misalnya lapak binaan bakal terus menyebar, ke depan bakal seperti ini, gitu. Jadi emang mereka mindsetnya itu, berarti program ini bukan punya Kareza aja, tapi punya barang-barang. Kayak gitu. Jadi libatkan mereka juga setiap mengambil keputusan, setiap visi kedepannya ingin ditaruh di mana, kayak gitu. Rasa kepemilikannya besar. Ownership-nya tinggi ya.
yang aku lihat anak-anak Gen Z sekarang tuh lebih suka dilibatkan dibanding hanya nonton dan hanya di apa namanya langsung langsung aja ikutan volunteer, tapi dia nggak tahu nih ke depan seperti apa atau sustainable-nya gimana. Iya. Maka sering banget di organisasi itu ada namanya seleksi alam ya gitu. Seleksi alam. 2 bulan 3 bulan semangat, 4 bulan 5 bulan udah mulai hilang gitu. Iya. Cara ngejaganya tuh gimana gitu? Cara ngejaga, iya biar nggak hilang gitu. Ya dari aku pribadi sih yang pertama kita harus memperbanyak ketemu lah. Aku pribadi ya buat engagement ya. Kita seminggu sekali kalau di Gen Smart Indonesia itu internalnya kita buat FGD. Jadi topik apa yang lagi muncul, saya sebulan sekali sih, bukan sebulan sekali kita topik apa yang lagi muncul atau buku apa yang lagi bagus untuk baca. Terakhir tuh kita ada namanya baca buku Atomic Habits. Atomic Habits. Jadi di situ setiap divisi atau setiap orangnya itu membaca setiap bab-babnya yang dibagi-bagikan, habis itu disuruh presentasi. Oh gitu. Lu ngajarin presentasi orang begini. Makanya benar. Jadi sebulan sekali kita membuat seperti itu dengan harapan yang pertama ya mereka produktivitas, yang kedua juga skill public speaking secara langsung terasa. Yang ketiga ya kritis mereka. Gitu sih. Jadi itu program internal kami agar kami itu tetap solid, bukan hanya programnya untuk eksternal aja misalnya kayak sosial atau buat talkshow, tapi kita juga ada program internal seperti khusus itu. Itu tuh lu bawa juga ke lapak binaan, Pak? Lapak binaan mungkin iya, tapi kalau udah rada besar tapi gitu. Kalau kita belajarnya di lapak binaan itu caranya memang cara diskusi. Gitu. Karena jujur kalau pengalaman dariku pribadi, aku bisa sampai sekarang mohon maaf, ya aku bukan tipe orang yang belajar di rumah sendirian baca buku di kamar kayak gitu, enggak gitu. Memang ada orang-orang yang cara itu dia bisa. Tapi kalau aku pun dari SD SMP setiap belajar di kamar sendiri pasti besok langsung lupa, nggak tahu kenapa gitu. Oke, nggak bisa aja gitu ya. Nggak bisa. Tetapi kalau misalnya cara belajarku seperti ini, misalnya 3-4 orangku yang memang satu frekuensi, akhirnya kita di meja kita bedah buku bareng-bareng, itu lebih masuk gitu dan lebih nyerap. Brainstorming gitu ya. Iya, jadi cara belajarnya brainstorming. Jadi akhirnya aku nerapkan ke teman-teman seperti itu juga. I see. Jadi kalau lihat nih ya, kalau di komunikasi si Mas Reza ini tuh bisa speak up his vision clearly sama timnya sehingga timnya tetap punya hook. Kemudian tahu gitu apa yang mau dibuat. Sehingga kalau misalkan tahu apa yang mau dibuat, timnya juga nggak silo kan, nggak bingung kan. Dikasih petanya gitu. Kita mau gini gitu. Orang tuh tahu, oh jelas nih gue ikut sama Reza deh. Iya, benar. Karena visinya kuat banget sih ternyata. Tapi menurut lu gaya komunikasi lu tuh seperti apa? Maksudnya kan kalau dilihat dari sekarang di podcast ini mungkin teman-teman Everyone Speaks by Yours Media juga mungkin bisa ngeliat kalau Mas Reza tuh sharp ya, kalau komunikasi ya sharp. Artinya sharp itu tajam, kuantitatifnya jalan gitu, datang ada data fakta tadi yang waktu pas dibuka di awal kan ya, terus habis itu kemudian juga kelihatan kalau tahu nih ini orang tuh tahu apa yang dibicarain gitu. Tapi apakah di belakang layar juga Mas Reza gaya komunikasinya kayak gini atau ada gaya komunikasi lain? Ternyata di belakang layar ternyata orangnya cikikan gitu misalnya. Oke, sebenarnya kalau gaya komunikasiku tuh dibilang extrovert juga introvert juga sih gitu, karena kalau latar belakangku ini emang aku anak tunggal. Anak tunggal dan bokap nyokap sibuk dengan urusannya masing-masing. Dan akhirnya aku melampiaskan dengan organisasi kali itu gitu. Positif juga. Jadi kalau dibilang pendiam dulu ya pendiam gitu, karena kenapa pendiam? Karena di rumah ya jarang diajak ngobrol. Akhirnya ya sering sibuk masing-masing aja dengan kesibukanku kayak gitu. Nah, terus ya solusinya akhirnya aku mencari kesibukanku di luar gitu. Jadi ketua OSIS, ketua Karang Taruna, mulai berani lah pede jadi ketua-ketua. Akhirnya di situ melatih lah gaya komunikasiku seperti apa, berbicara depan orang kayak gimana kayak gitu. Setuju. Dan ya naik levelnya mulai melatih gaya negosiasi dengan klien seperti apa kayak gitu sih. I see. Berarti dulu tuh nggak kayak gini ya kayak komunikasinya. Mungkin agak sedikit lebih apa nggak pedean kah dulu, atau mungkin lebih kayak gimana? Lebih kalem atau lebih apa? Kalau pede dari pede dari dulu. Pede gitu ya. Tapi kalau untuk ngomongnya belibet gitu atau misalnya salah itu dulu. Ini kalau bisa ditanya perbedaannya dulu sama sekarang apa? Kalau dulu itu mungkin setiap lagi di panggung
Bismillah semoga jangan salah gitu. Gitu. Jangan salah dulu deh, itu udah bagus gitu. Nah kalau sekarang ya gimana caranya omonganku ini bisa berkesan bagi orang yang dengar. Jadi perbedaannya seperti itu. Itu bukan. Nice. Jadi ini menarik. Ini kita masih sering bilang juga ya, Dan sama followers kita di Everyone Speaks by What's Media. Kalau lu mau public speaking, lu harus pastiin lu bukan mikirin tentang bagaimana caranya lu kelihatan kayak gimana, atau mungkin lu fokus sama lu lagi grogi apa enggak. Tapi lu fokus sama apa yang lu mau sampaikan ke banyak orang. Dan fokus apakah yang lu mau sampaikan tuh bermanfaat atau enggak buat banyak orang ya. Gitu ya. Iya, biar lu tuh jadi lu bukan soal pede nggak pede, tapi kayak ini bermanfaat apa enggak sebenarnya gitu. Jadi ke shift gitu kan ya pikiran lu ya. Tapi apa yang akhirnya membuat lu mau mencoba melakukan banyak hal dari sisi komunikasi? Tadi kan lu bilang lu mulai dari ikut ke OSIS, Karang Taruna gitu. Lu pede, gue tau lu pede. Tapi apa yang akhirnya membuat lu tuh tergerak untuk melakukan itu selain dari karena anak tunggal ya? Gue aja sepi kan di rumah berarti kan, kebayangnya gitu kan. Kalau komunikasi kan yang gue lihat ya, komunikasi ini penting banget gitu. Sampai kita mati pun itu gaya komunikasi penting banget dalam hal apapun gitu. Jadi kalau bisa ditanya gue perdalam, gue sebenarnya lebih perdalam ya karena gue selalu mengeksplor apa yang gue kerjain gitu. Jujur sampai sekarang tuh kalau gaya komunikasi ya gue belum ikut sama sekali sertifikasi, belum ada gitu. Gue nggak pernah ikut les public speaking kayak gitu. Tapi gue belajarnya lebih ke gue setiap hari itu pasti gue sampai sekarang tuh sehari 1 menit mendeskripsikan tubuh kita di dalam cermin. Di jadi belajar seperti itu juga nih. Di sisi lain gue juga nggak bayar. Bayar public speaking, maksudnya kan Jakarta mahal banget nih. Jadi gue belajar seperti itu dan gue langsung implementasikan ketika di dalam forum gitu. Jadi di situ mulai melatih dan ya alhamdulillah bermanfaat sampai gue sekarang bisa ya bekerja di kementerian. Kadang suka ya meluruskan apa yang mungkin dari pemerintah ingin ngasih sampaikan ke publik, kita bantu luruskan seperti itu. Nah ini menarik juga nih. Jadi kita kalau lihat sosok Mas Reza ini kan selain juga penggerak gitu ya, penggerak anak muda di banyak daerah, tapi juga kita berbicara sedikit berbau politis di kementerian gitu ya. Nah ini balancing antara keduanya tuh gimana tuh? Maksud gue adalah komunikasi lu di instansi sama gitu ya, atau di kementerian dan juga balancing di positioning lu di antara keduanya itu apakah seorang Reza yang sama seperti kita tahu gitu ya, atau di sini beda, di sini penyesuaian benar gimana? Kenapa? Kenapa? Karena Raden pasti kita mikirnya ya kan stakeholder manajemen itu penting ya kalau komunikasi ya. Nah, itu apakah lu memanage itu dengan berbeda-beda atau ya samain aja di semua orang gitu. Menteri buat itu kayak teman misalnya gitu. Kayak temen nongkrong gitu. Kayak dulu kan enggak mungkin kan. Ya pastinya ya kita harus tahu posisi kita dulu gitu kan. Karena kalau di komunitas ya kita foundernya lah, kita leadernya kayak gitu, dan kita juga mapping mana komunikasinya lewat mana gitu. Ya di pemerintah ya pastinya kita juga ada birokrasinya lah, birokrasinya dan persetujuan, dan yang ketiga itu kita berbicara harus di bawah payung hukum, nggak mungkin sembarangan ngomong gitu. Hukum itu kan ada dari UU, dari permen kayak gitu. Nah, jadi di situ tuh kita juga jangan sampai tidak memakai itu gitu. Jadi kita pasti gaya komunikasi yang pasti 5W1H dan ya berdasarkan permen-permen itu yang ada di permen dari kementerian gitu. Jadi di situ kita harus mengungkapkan dengan data juga kayak gitu. Dengan data ya. Tapi ada kesulitan nggak sih? Kayak misalnya di komunitas kan mungkin lebih lepas gitu ya. Di kementerian tuh mungkin lebih rigid, harus based on data, undang-undang segala macam. Yang lu rasain di kedua ini apa bedanya gitu? Kalau ditanya sangat sulit banget jujur. Gitu, apalagi Mas, aku juga baru di kementerian kan ya, maksudnya bisa terbilang orang baru lah. Kalau di komunitas memang kan kita juga rata-rata temannya kita sebaya. Jadi karena teman sebaya, akhirnya kita juga bisa lepas apa yang kita ada dipikirkan, kita langsung ngomong kayak gitu. Tapi kalau udah di pemerintah atau di kementerian itu kita juga cara berkomunikasinya itu yang tadi dibilang ya, maksudnya dengan teman-temannya maksudnya di pemerintah ya, yang pastinya nggak yang lepas gitu aja sih gitu. Dijaga ya, behave dijaga lebih formal mungkin ya. Dan kebetulan jadi di kementerianku, nggak tahu di kementerian lain, di kementerianku ini
unitku ini anak-anak muda semua. Iya, jadi di unit itu udah yang udah di umurnya atas semua lah gitu. Nah, kalau di unit itu emang ya aku kadang suka open magang kayak gitu. Banyak aktiviti. Jadi kadang tuh kalau untuk komunikasi sih sebenarnya rada masih santai gitu karena sesuai unitku ini masih anak-anak muda semua. I see. Kalau berarti yang dilakukan sama Mas Reza ini be in the same vibe as the audience, Pak. Siapa yang jadi audiensnya, dia kan mencoba untuk jadi audiensnya gitu. Jadi di pacing sama siapa yang jadi audiensnya sih. Just bagus ya. Kalau misalnya kita lagi ngomong di depan umum udah gitu kita nggak tahu siapa audiens, terus kita tiba-tiba jadi orang diri kita sendiri terus gitu. Dan ternyata audiensnya nggak nyambung, pasti orang bakal kayak ini orang ngomong apa sih pasti gitu kan. Iya. Tapi ada korelasinya nggak sih bro? Maksud gue gini, kita kan berbicara tentang ini memang kalau kita bicara gerakan anak muda gitu ya, sama lu di kementerian mungkin ada satu irisannya gitu ya, mungkin sama-sama memperjuangkan sesuatu gitu ya. Nah, apa yang lu rasain ketika berada di dua hal ini bro? Maksud gue, apakah lu merasa ini gue banget nih gitu ya dengan gaya komunikasi yang seperti itu? Lu di pemerintahan bisa, di komunitas juga bisa. Apa yang lu rasain bro? Kalau yang gue rasain di pemerintah itu ketika kalau yang pasti benar tadi kita sama-sama memperjuangkan, bedanya mungkin di pemerintah ya kita dari dalam memperjuangkannya kayak gitu. Ya mungkin kalau ya di gerakan itu kan kita lebih ke langsung ke lapangan kayak gitu. Grassroots activities ya. Betul. Nah jadi apa namanya di pemerintah itu tadi ngomong jadi dari gaya komunikasinya itu kadang kalau kita ngomong sedikit ini kadang kan suka diplesetin. Jadi harus bahaya kontekstual ketika lagi komunikasi dan harus hati-hati. Harus hati-hati banget gitu, apalagi kita ya bicara sosial media gitu, kita bicara di konferensi pers kayak gitu. Betul. Itu harus dijaga banget gitu. Beda hal dengan di komunitas atau di gerakan-gerakan anak muda ya mau kita gerak apapun itu pasti positif gitu karena kan kita membantu ya kalangan bawah lah kayak gitu. Ya kalau pemerintah pun walaupun visi kita ingin membantu atau mendorong UMKM lah contoh, tapi pasti ada aja yang dijadiin kesalahan dari orang. Jadi harus jaga banget sih. Harus kontekstual, harus dijaga dan mungkin harus sedikit lebih scripted kali kalau misalkan di pemerintahan karena memang tadi ada payung hukumnya ketika lagi ngomong ya. Berarti gaya komunikasi kita itu mempengaruhi siapa yang jadi audiensnya kita dan cara kita menyiapkan apa yang mau kita komunikasikan juga terpengaruh tuh sama siapa yang jadi audiens kita ya Pak. Berbicara audiens sih mungkin ini gue agak nyentrik ya. Nih tadi berbicara kementerian apa sih bro? Bos lu tuh siapa sih? Menterinya siapa sih gitu? Sebenarnya kalau gue nggak ngomong udah pada tahu juga. Udah pada tahu juga. Udah tahu sih orang-orang. Udah tahu ya. Tapi menyesuaikan diri sama bos tuh penting kan menurut tuh? Maksudnya apakah memang komunikasinya ke menteri langsung bro gitu ya? Apakah kayak gini kayak chill gitu ya? Atau harus? Wah penting banget gitu ya. Penting banget kita juga berbicara walaupun kita emang timnya Pak Menteri pun ya itu juga harus ada alurnya juga. Karena kan kita juga menghormati dia di dalam kantor atau di luar kantor. Jadi di dalam kantor dia kan juga punya ada namanya sekretaris menteri. Dan mereka juga ada ruangannya sendiri gitu. Jadi memang dari situnya kita juga setiap ingin bertemu kita juga harus bersurat juga. Gitu. Bisa langsung tetap ya berarti ya. Iya. Mungkin Pak. Susah aja Pak. Birokrasinya tuh H1 itu penjadwal parlemen baru muncul tuh biasa di grup gitu kayak jam segini ketemu ini gitu. Jadi kadang kan ya kalau kita langsung tak karena lagi ada tamu kan ya enak gitu. Jadi kita harus disesuaikan juga tuh gitu. Beda hal kalau mungkin dia lagi di luar gitu. Di luar kadang tuh ya aku manggil Pak Menteri, kadang manggilnya Bang gitu. Bang manggil kayak gitu. Ketahuan ya. Jadi ini. Iya, karena memang bos gue ini ya dulu emang aktivis gitu. Aktivis yang memang yang dulu ya di Papua cuma jadi tukang supir angkot gitu, sekarang jadi Menteri SDM. Sebut lagi. Jadi jadi kadang dari menterinya juga kadang chill juga sih sebenarnya. I see. Ya kayak gitu. Jadi jadi memang bottom line memang kalau gue lihat ternyata ada cara yang berbeda tergantung sama ternyata siapa yang jadi audiensnya. Kita harus
harus fit in. Siapa yang jadi audiens, kita harus juga bikin skrip kita itu sesuai sama siapa audiens. Tapi ternyata siapa yang jadi audiens juga harus sesuai sama di mana audiensnya berada ya. Betul. Dan sedekat apa kita sama audiensnya itu ya. Betul. Karena kalau misalnya kita ketika sama Pak Menteri kita mungkin kita biasa manggilnya Bang buat luar, tapi nggak mungkin kita panggil Bang ketika lagi di kantor dong. Betul. Jadi harus behave sampai ke level itu ya. Tempat juga. Sesuaikan juga ya. Nah, dan ini masuk juga ke ini sih, kalau misalnya kita ngelihat seorang public speaker, seorang komunikator yang baik itu juga harus bisa punya emotional intelligence untuk bisa melihat siapa dan di mana dan siapa kita dan siapa dia gitu. Betul. Biar bisa behave sesuai dengan fungsinya masing-masing sih. Iya. Bro Reza ini pintar menyesuaikan diri gitu. Betul. Dimanapun dia berada, gue sesuai tupoksi gue gitu. Iya. Penting. Itu skill yang apa ya? Menempatkan diri di tempat itu nggak semua orang bisa. Nggak semua orang bisa. Nggak semua orang bisa behave dan nggak semua orang bisa sadar kalau dia harus behave. Yes. Itu banyak banget sih, karena ada komunikator yang kayak dia nggak sadar kalau misalkan dia tuh harus behave di tempat tertentu kayak gitu. Betul. Iya. Tadi gue nanya gimana cara balancingnya gitu. Iya, karena menarik sih. Beda orang, beda tempat, beda juga cara kita menyesuaikan diri. Iya, benar. Betul. Iya. Ini ada pesan nggak nih, bro, buat anak muda, terutama buat yang calon-calon penggerak kayak Bro Reza ini gitu ya, yang mau mungkin yang minatnya di bidang politik atau kemudian dia punya minat untuk memberdayakan banyak orang, community empowerment gitu ya. Karena gerakin orang itu susah, bro. Gerakin orang itu susah, dan lu berhasil gerakin ribuan orang, plus juga bergerak dari dalam juga di pemerintahan. Ada pesan-pesan buat anak muda kita nih. Iya, sebenarnya ya ini bukan soal kita di mana, kita siapa, kita di pemerintah atau kita di luar pemerintah. Dan ini juga bukan soal berapa usia kalian gitu ya, karena umur bukan soal durasi, yang penting kontribusi kalian. Catat. Umur bukan soal durasi, tapi kontribusi. Boy Reza Palevi. Semua tuh ya. Iya. Ini malamnya bagus ya. Salah nih kita undang dia. Apa jangan teman-teman Everyone Speaks by Youth Media mau kita undang lagi, Mas Reza? Part 2 nanti kita bahas itu yang lagi viral di Papua. Waduh. Mumpung ada orang kan ya, bro ya. Oke, luar biasa. Nah, mungkin ada closing statement, bro, sebelum kita tutup ya. Tadi udah ditutup, udah bagus banget, tapi the very pamungkas gitu ya. Yang lebih banget ya pokoknya. Lebih banget pokoknya ya. Iya. Sebenarnya kayak tadi ya, kayak mau kalian di mana berada kayak gitu. Kalian terus sesuaikan dengan apa yang kalian bicara, dengan siapa, terus tempatnya juga kalian sesuaikan kayak gitu. Dan penting banget buat teman-teman anak-anak muda di sana gitu, karena banyak banget merasa masih terlalu junior, udah terlalu senior, masih ada gap gitu. Karena ya balik lagi gitu, mau umur berapa kalian, kalau misalnya kalian bisa beradaptasi, bisa berguna gitu, karena sepintar apapun teman-teman bakal kalah sama orang yang berguna. Quotes lagi Reza Quotes Palevi. Namanya berubah. Oke. Thank you so much, Bro Reza. Thank you so much sudah berbagi inspirasi sama kita sini. Jadi buat teman-teman ya, buat teman-teman Everyone Speaks by Youth Media gitu ya, buat teman-teman silakan ya ditiru nih abang-abangnya nih. Abang Reza ini kita datengin susah banget ya. Asli. Habis landing dari Papua juga. Yang ini enggak sih kayaknya. Thank you so much teman-teman. See you di kesempatan selanjutnya dengan bintang tamu yang lebih moncer lagi. Subscribe, jangan lupa subscribe di Everyone Speaks by Youth Media. Supported by Pijar Foundation. Thank you. Thank you.